Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut untuk menaikkan syukur hanya kepada Allah. Hari ini dalam kebenaran firman-Nya dalam renungan harian kita, yang sungguh-sungguh akan memberkati setiap orang yang dalam keadaan kelemahan mereka akan diberkati dan disanggupkan oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat ke-11. Saya akan memberikan tema janganlah berputus asa. Temanya adalah janganlah berputus asa. Marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus memberkati dan memampukan saudara dalam mendengar firman. Kita berdoa. Segala puji dan syukur, terima kasih kesempatan yang boleh Tuhan nyatakan di saat kami saat ini. Hamba-Mu yang akan mengutarakan firman, diberkatilah setiap pada pendengar yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Otoritas kuasa mengalir bagi mereka. Firman-Mu berdalam dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Sebab tidak ada mustahil bagi Allah memperlengkapi mereka. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat ke-11 yang saya berikan tema janganlah berputus asa. Saudara dikasih Tuhan, dalam kendala kehidupan manusia banyak hal. Saya memperhatikan kendala dunia ini di mana persoalan-persoalan di muka bumi ini tidak bisa dapat diselesaikan oleh manusia. Manusia banyak saat ini mengalami krisis-krisis rohani dalam kehidupan mereka. Banyak yang saat mengalami kekeringan rohani. Mereka tidak sanggup dalam menjalani setiap kehidupannya saat ini. Karena itu ada banyak hal. Ketika ada keraguan-raguan, ada banyak orang berputus asa. Ada banyak orang berputus asa karena tidak memiliki pekerjaan. Ada yang mungkin berputus asa dalam keluarga. Ada yang mungkin dalam keadaan dilema dalam setiap kehidupannya. Karena itu permasalahan-permasalahan yang ia alami hari ini, tentu ia tidak sanggup dan berdaya. Kebenaran firman Tuhan katakan hari ini janganlah engkau berputus asa. Sebab ada Tuhan yang berhebat, yaitu Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Dari sini kita melihat kasih karunia Allah yang sungguh ajaib. Maka demikian ada dorongan dalam hati manusia. Ada di dalamnya Tuhan berbicara bahwa berserulah kepadaku, mintalah kekuatanku, mintalah kepada Allah. Dalam dilema itu saudara harus berseru dengan Tuhan. Dalam dilema apapun saudara datang pada Kristus meminta dalam nama Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang yang saat ini ketika mengalami dilema mereka tidak sanggup dan berdaya. Ada dalam keretakan keluarga, ada suami meninggalkan istri sampai istrinya merasa tidak berdaya, merasa bahwa ia tidak ada harapan apapun lagi. Ia tidak sanggup mengalami hal-hal ini dan dia tidak sanggup untuk hidup sedemikian. Tetapi disinilah ajakan Tuhan bagi saudara, sehingga saudara yang mengalami dilema itu saudara dalam pada Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menjaminmu, aku akan memberikan kelegaan padamu. Sehingga demikian kita bangga bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena Alkitab mencatat di ayat yang ke-7 dikatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini suatu janji Allah yang harus dialami oleh manusia. Ketika saudara berdoa, mungkin saudara katakan Tuhan seperti ini, tapi kenyataan dalam kehidupan keseharian saudara mungkin saudara belum bisa mengalami lawatan jawaban doa yang datang dari Tuhan. Maka saudara sungguh-sungguh berdoa, harus meyakini bahwa ketika saudara berdoa pasti Tuhan akan sanggup melakukannya. Tuhan pasti akan memberkatinya. Saudara dikasih Tuhan sehingga saudara tidak berputus asa dan dilema setiap saat saudara datang pada Yesus. Saudara mencurahkan isi hati saudara dan sungguh-sungguh maka saudara akan mengalami jamahan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Di dalam nama Yesus kita meyakini. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada yang berkata, Tuhan, saya sudah berdoa berulang-ulang kali. Saya sudah bosan dalam berdoa. Setiap saat saya berdoa, tapi keadaan seperti ini tidak ada yang saya bisa alami. Saya seperti ini hanya doa biasa-biasa saja. Saat ini Tuhan katakan engkau harus lebih sungguh-sungguh berdoa. Sebab di dalam Dialah segala sesuatu akan dinyatakan bagi kita. Di dalam Yesus yang sungguh yang kita yakini, Dia mampu untuk memberkati kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Saudara harus berkata haleluya, terpujilah Dia yang sanggup memberhentikan saya. Ketika saya berdoa meyakini, dengan iman saya percaya bahwa saya akan menerimanya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini banyak orang yang resah dengan jiwa mereka. Banyak orang yang tidak mengalami kuasa daripada permintaan doanya kepada Tuhan. Tidak mengalami kasih karunia Allah seakan-akan.
Tuhan tetap menyertaimu. Jika hari ini saya berkata kepada saudara dikasih Tuhan, ada keluarga, suami dan istri yang saat ini mungkin diceraikan oleh suaminya. Saudara berada dilema. Saudara mungkin berpikir bagaimana untuk menghidupi anak-anak ini, menghidupi anak-anak yang saat masih kecil. Saudara mungkin depresi, stres seperti itu. Ingat, datang kepada Yesus. Mintalah kekuatan dari Yesus. Yesus sanggup memulihkan saudara. Ada seorang ibu yang 10 tahun ditinggalkan suaminya. Ya, dalam ceritanya dia 10 tahun, tetapi dia berdoa dekatkan diri dengan Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Sampai hari ini anak dia sudah berhasil. Itu karena apa? Dia setia dengan Tuhan. Dia berdatang kepada Tuhan. Jadi kaum perempuan yang mungkin mengalami intimidasi dan percaya yakin Tuhan sanggup untuk melakukan yang terbaik bagimu, asal engkau dekatkan dia dengan Tuhan. Mungkin juga suami-suami yang hari ini mengalami berbagai keadaan yang tidak nyaman, tidak baik. Ingat bahwa Tuhan sanggup. Ketika saudara datang dalam Dia, Yesus Tuhan kita, saudara dengan tekun berdoa, saudara mengadakan tangan ke atas menghadap Tuhan, saudara kembali melawatan Tuhan. Kadang-kadang ekspresi dalam doa, ada orang yang sungguh berdoa seperti ini, ada orang berdoa seperti ini. Semua itu ekspresi kepada Allah. Ketika dia ekspresikan hidupnya, mencurahkan segala sesuatu dengan Tuhan, Tuhan akan melihat kebenaran itu, dan Tuhan melihat imannya. Alkitab mencatat jika engkau memiliki iman seperti biji sesawi, engkau bisa berkata, gunung tercamparlah ke sana. Artinya berkata tentang bagaimana masalahmu yang saat ini engkau alami dan hadapi hari ini. Engkau berkata, Tuhan, saya akan mencampakkan masalah ini ke sana, karena engkau yang memberikan saya kekuatan. Saya berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap masalah saya akan kuat, semua masalah akan diselesaikan, karena saya yakin pimpinan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan, mintalah kepada Tuhan. Ketoklah mencari, semua akan saudara dapatkan. Ketika saudara dengan kesungguh-sungguhan datang pada Tuhan dan menyerahkan totalitas kepada saudara, puji Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara akan diberkati saudara. Puji Tuhan, Tuhan kadang melatih saudara untuk sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya dilatih oleh Tuhan sampai saudara menerima kebaikan Tuhan. Jangan sampai berputus asa ketika ada berbagai dilema masalah. Saudara berputus asa seakan saudara tidak memiliki pengharapan. Ada Yesus yang sanggup, ada Yesus yang mampu, yang menyatakan kuasa. Mintalah dengan iman, mintalah dengan suatu keyakinan, sampai lawatan ini terjadi, sampai doa saudara dijawab oleh Tuhan. Maka saudara akan bersyukur dengan Tuhan. Saudara mungkin banyak hal yang saudara baca tentang definisi doa seperti ini. Definisinya banyak. Yang Allah inginkan bukan definisi, tapi yang Allah inginkan ketekunan saudara untuk mengalami dan meminta dengan sungguh-sungguh saudara mengalami kuasa itu, mengalami kekuatan Tuhan, mengalami janji Tuhan. Bukan hanya definisi-definisi yang saudara baca. Saudara dengan definisi, baca buku definisi ini, definisi doa ini, semua memiliki definisi-definisi dalam hidupmu. Sebagai orang pilihan Tuhan, saudara harus bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Saudara harus mencurahkan isi hati dari Tuhan dan meyakini janji Tuhan, dan meyakini apa yang saudara minta akan saudara alami. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Karena bukan definisi yang menjadikan kita untuk diminta, tapi karena hasrat hati kita ini, penyerahan total dengan Tuhan. Tuhan akan melihat, dan Tuhan Yesus akan menjamah, dan Tuhan Yesus juga akan memberkati kepada saudara. Sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun, yang remaja pemuda mungkin hari ini stres, mungkin hari ini banyak hal yang terjadi, pikiran-pikiran yang tidak menentu, datang pada Yesus, minta dan Yesus sanggup, dan Yesus memulihkan, Yesus mampu untuk melakukan yang terbaik bagi saudara, sehingga saudara tidak perlu stres, karena Dia sanggup. Dialah Allah yang berkuasa, Dia mampu memiliki segala sesuatu, Dia mampu untuk menyatakan cinta kasih kepada hidupmu yang sudah rusak total sekalipun. Tuhan Yesus memperbaiki. Karena itu kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati saudara-saudara, dipanggil kembali datang pada Tuhan yang beban berat, yang banyak masalah, datang pada Yesus. Tuhan Yesus akan sanggupkan. Karena kau berkata, Tuhan, aku punya masalah ini, aku punya daftar yang banyak, begitu banyak daftar yang sudah saya catat ini banyak dalam hidup saya, dalam hati saya ini. Tuhan, saya bawa daftar saya ini, dan Tuhan selesaikan semua daftar saya ini, daftar kepahitan hidup, daftar permasalahan saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup. Maka Yesus akan melakukan hal demikian. Saudara akan mengalami hal itu. Kita saudara sungguh-sungguh datang pada Yesus. Dikatakan Yesus membandingkan kalau orang jahat, seorang bapak yang jahat, tidak mungkin ketika anaknya minta kelecing roti dia berikan kelecing. Apalagi kebaikan Allah akan diberikan bagi orang-orang yang datang dengan remuk jiwanya, yang berpikir yang tidak mampu.
Dia sanggup untuk memberikan kehidupan, kekuatannya bagi saudara. Amin. Saudara harus meyakini janji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, dan saudara ini akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara yang di dalam dilema kelemahan, saudara yang saat ini mungkin saudara yang tidak ada jalan keluar. Saudara harus yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang terbaik bagi saudara ketika saudara meminta. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mungkin saudara ada dilema sakit penyakit yang minta untuk ada pelayanan, untuk didoakan. Mungkin saudara sudah berobat ke sana, ke rumah sakit, banyak belum ada pemulihan. Saudara kepada Yesus, saudara akan berdoa dengan sungguh-sungguh, dan demikian saudara akan mengalami pemulihan. Melalui hal ini, saudara mendengarkan Injil, berita firman Tuhan yang saat ini disampaikan oleh saya, menyampaikannya pada saudara-saudara. Kalau minta untuk dilayani pelayan doa, maka saudara akan menghubungi saya untuk dapat dilayani, sehingga saudara akan mengalami kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kasih setianya akan mengalir bagi kehidupan saudara. Kiranya hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara diberkati. Datang pada Yesus sungguh-sungguh, meminta dengan iman, yakin bahwa Tuhan akan menyatakan cinta kasih. Tuhan akan mampu memulihkan keadaan kita, hidup kita, pikiran kita yang terbaik. Tuhan pulihkan keraguan-raguan kita, keputusasaan hati kita. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan ketenangan jiwa, sehingga engkau berjalan dengan ketenangan. Engkau akan mampu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberkati saudara yang kasih Tuhan. Saudara yakin kepada Yesus, datang kepada Yesus, maka saudara akan mengalami kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan. Maka demikian saudara memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara dan dimanapun berada. Haleluya. Tuhan Allah menyertai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kuasa firman. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi setiap pribadi yang sedang dilema, sakit penyakit dijamah oleh Tuhan. Apapun sakit penyakit alami Tuhan disembuhkan. Yang sedang keretakan keluarga Tuhan memperbaiki semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, memberkati setiap kehidupan umat-Mu yang saat ini mengalami dilema, dalam mereka diperteguh iman mereka. Dalam nama Kristus Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.